Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita bahas soal nomor 3. Anda diberikan skrip, potongan skrip program. Kemudian jika potongan program tersebut dijalankan dan diberi input sama dengan 75, maka akan dihasilkan keluaran berupa angka bla bla. Jadi inputnya adalah ini 75. Apa yang diinputkan kita lihat. Di skrip program ini yang pertama Anda diberikan sebuah array dengan nama ARR. Jadi ARR ini adalah sebuah array. Nama variabel yang tipe datanya array, isinya adalah integer. Jadi array of integer yang isinya ada 10 elemen. 10 elemen. Elemen ke 0, kita tahu bahwa indeks dari array itu diawali dengan 0. Ini indeks yang ke 0, indeks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya punya sebuah array yang elemennya ada 10. Baik, kemudian saya punya variabel 6 yang tipe datanya juga integer. Nah, scanf, kita lihat di bagian ini, di baris ini, scanf disimpan dalam variabel 6. Artinya bahwa si script ini kalau dijalankan dia akan meminta inputan dan nanti angka berupa integer ya, berupa bilangan bulat. Nanti bilangan bulat itu akan disimpan dalam variabel 6 yang sudah kita buat tadi. Di INT6 ini. Jadi angka 75 ini akan disimpan dalam variabel 6. Oke. Kemudian di awal ini kita melakukan inisialisasi, membuat sebuah variabel x-nya kita buat 0. Oke. Kemudian di sini ada looping, blok looping itu dari sini, skopnya di sini. Jadi dari mulai tanda kurung kurawal sampai kurung kurawal. Mulai dari i sama dengan i, nah kita buat variabel untuk iteratornya ya, int i-nya dari 0 selama i kurang dari 10. Kemudian di setiap looping i-nya ditambah. Itu artinya bahwa i-nya kita mulai dari 0. Looping ini dilakukan selama i kurang dari 10. Artinya selama ini true ya. Setiap looping i-nya ditambah 1. i plus ditambah 1. Oke. Apa yang dilakukan dalam satu kali putaran di sini? Jika ARR yang ke i, jika array yang ke i, jadi array dengan indeks yang ke i. Jadi indeksnya kan ini nih, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Sama dengan 6, 6-nya kan 75. Sama dengan 75, maka x-nya ditambah 1. Nah, jadi bisa lihat bahwa sebetulnya program ini akan menghitung, saya hapus dulu. Program ini akan menghitung ada berapa angka yang sama dengan 6. Yang saat ini 75 kan? Yang saat ini 75. 6 ini kan 75 tadi masukkan. Jadi berapa angka di dalam array yang isinya 75? Nah, bisa kita hitung sini kan? Ada 75, ini bukan 75. Nah, ada 2, jawabannya mestinya 2. Nah, untuk lebih lengkap kita lihat tracing programnya seperti apa nih. Saya hapus dulu. Tracing program. Untuk melihat merunut berjalannya program, kita akan buat tabel. Kita buat tabel. Awalnya yang akan berubah itu i, iterator. I-nya akan berjalan, kita lihat dari sini, I akan berjalan dari 0 sampai I kurang dari 10. Artinya 0, 1 akan berubah menjadi 2, terus sampai 9. Ketika 10 ini tidak akan berlaku. Jadi looping ini akan looping ini akan dilakukan ketika I-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Kita lihat I-nya 0, saya tulis langsung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berbeda dengan while kemarin yang yang tadi soal tadi yang menggunakan while, i-nya belum ada, tapi kalau di sini i-nya sudah bisa kita tuliskan dari 0 sampai 9 karena penggunaan for. Karena dari i sebenarnya 0 sampai kurang dari 9. Oke.
Kemudian yang akan berubah lagi, variabel yang berubah itu adalah ARR ke I yang harus kita catat. Array yang ke I. Ini sudah bisa kita tulis sebetulnya, kan? Yang ke I, kemudian di sini X. Nah, yang berubahnya X. X yang berubah di sini dengan perintah ini nih. Dan perintah X plus plus. Baik. Sekarang ARR ke I-nya kan sudah bisa kita tulis ini. Array yang ke 0 ini 60, array yang ke 1 itu 75, kedua itu 70, ini 80, yang ketiga, yang keempat 65, yang kelima 90, yang keenam 95, yang ketujuh 60, yang ke-8 75, yang ke-9 70. Baik, sekarang kita lihat programnya. Pada saat I sama dengan 0, sini berarti I sama dengan 0, dia akan melakukan ini. Jadi setiap looping dia akan melakukan ini, perintah ini. Oke. ARR ke I ini dia membuat sebuah pernyataan logika ini. Yang benar itu atau benar false kan, pernyataan logika begitu ya. Nah, if ini, block if ini, berarti block if itu perintahnya kan hanya ini. Yang ada di antara kurawal ini sama dengan kurang itu block if. Oke, nah if ini, block if ini akan dieksekusi ketika ini bernilai true. Kalau dia false dia akan lewat. Ya, oke, artinya melanjutkan looping selanjutnya. Jadi yang pertama ARRI itu kan 60 nih, 60 sama dengan 6-nya 75 kan, 6 itu 75. Dari ketentuan soalnya 6-nya 75. Berarti pernyataan ini akan menjadi 60 sama dengan 75. Ini pernyataan yang benar atau salah? Salah, false. Artinya ini tidak dilakukan. Awalnya X-nya kan 0, berarti X-nya masih 0 karena tidak ditambah, karena ini false. Ya kan? Oke. Sekarang yang selanjutnya looping yang kedua pada saat I sama dengan kan setelah selesai I sama dengan ditambah 1, I plus plus. Jadi I-nya sekarang jadi 1. Nah, array ke I-nya adalah 75. Kemudian ke sini 75, pernyataan ini kan jadi begini, 75 sama dengan 75 true. Kalau dia true dia akan melakukan ini, X-nya ditambah 1. Saat ini X-nya 0 ditambah 1 jadi 1. Gitu kan? Oke. Kemudian setelah selesai ini dia akan looping yang ketiga, Yang ketiga, I-nya akan menjadi 2. I-nya menjadi 2, array I-nya 70. Pernyataan ini akan menjadi 70 sama dengan 75. Ini false, ini tidak dilakukan. Berarti ini lewat. X-nya masih tetap 1 karena ini tidak dilakukan. I plus X plus plusnya tidak ditambah 1 X-nya, Nah, kemudian berarti I-nya tetap ditambah 1. Lari loop lagi yang selanjutnya. I-nya sekarang 3. Berarti ARR 3 80. 80 ini akan menjadi 80 sama dengan 75 false, berarti X-nya tidak ditambah, ini tetap 1. Sekarang pada saat I sama dengan 4 kan sudah looping nih. Yang keempat 4, array yang keempat 65. Pernyataan ini akan menjadi 65 sama dengan 75 false, berarti X ini tidak dilakukan. Berarti X-nya tetap sama dengan 1 di sini. X-nya 1. Kemudian I-nya ditambah di sini. I plus plus dilakukan, ya kan? Setelah ini selesai I dilakukan lagi. Berarti I-nya menjadi 5. I 5 berarti array 5 90. 90 sama dengan 75 false, berarti X-nya tidak dilakukan lagi. Berarti ini tetap 1. Terus tidak dilakukan. Ini 95, 6. I-nya jadi 6, X-nya array yang ke-6 itu adalah 95. Pernyataan ini 95 sama dengan 75 false, berarti ini tetap 1. Terus array I-nya akan menjadi 7. Array yang ke-7 itu adalah 60. Pernyataannya menjadi 60 sama dengan 7 false, masih tetap 1 juga. Kan begitu. 65 60 ini 60 ya. 60 75.
Kemudian 8, I-nya jadi 8. Array yang ke-8 itu 75. 75 sama dengan 75. Nah, ini bernilai true. Karena bernilai true, dia melakukan ini. Berarti X-nya ditambah 1. Jadi 2. Begitu. Nah, kemudian setelah selesai, I-nya ditambah 1. Jadi 9. Array yang ke-9 itu 70. 70 sama dengan 75 salah. Berarti X-nya masih tetap 2. Ini kondisi terakhirnya. Kondisi terakhir, loop setelah I-nya 9, break ini loop, selesai, langsung ngeprint X-nya yang saat itu 2, maka dia di print. Jadi jawabannya adalah 2. Jadi kalau program ini, script ini dijalankan, itu hasil keluarannya ngeprint tulisan 2, yaitu nilai X yang terakhir. Nilai X yang terakhir. Karena X-nya kan berubah-ubah. Selama iterasi 0 menjadi 1, terus 1, 1, 1 menjadi 2, 2, terakhir 2. Itu yang diminta. Itu saya kira untuk nomor 3 ya. Sekarang kita lihat ke nomor selanjutnya, nomor 4. Sama, Anda diberikan sebuah script, kemudian Anda diminta untuk berpikir selayaknya Anda adalah komputernya. Jika potongan program tersebut dijalankan dan diberi input N sama dengan 75, inputannya ini N sama dengan 75. 75 dari mana? Disimpan dalam variabel apa? Sama, kita lihat script programnya. Oh, dia scanf-nya disimpan dalam variabel 6. Berarti di sini 6-nya sama dengan 75. Dari mana? Inputan. Oke. Kita lihat programnya. Array-nya sama dengan yang tadi. Kita punya sebuah variabel ARR, nama variabel ini. Yang tipe datanya array integer, array of integer, ada 10 elemen. Juga saya membuat sebuah variabel 6 yang tipe datanya integer. Oke, tadi 6-nya sudah diisi. Scanf itu meminta masukan dari keyboard. 75 tadi kita masukkan. Nah, kita lihat intx, kita membuat sebuah variabel X yang kita inisialisasi 0. Nah, kemudian kita melakukan looping, ada looping. Loopingnya dari 0 sampai 9 berarti. Loopingnya karena kalau 10 ini tidak looping karena terakhir 9. Ya kan? 10 kurang dari 10 kan false ini. Karena di false, looping tidak dilakukan gitu. Ya. Nah, jadi looping ini akan terjadi dari I sama dengan 1, I sama dengan 0, 1, 2, 3, 4 sampai I sama dengan 9. Nah, bedanya di sini dengan yang tadi kan, kalau tadi ini hanya berbeda ini saja. ARRI sama dengan 6, kalau ini ARRI lebih dari sama dengan 6, X plus plus. Jadi dari sini Anda bisa lihat, sebetulnya nih program adalah menghitung ada berapa sih isi array yang angkanya lebih dari 75, lebih dari sama dengan 75. Pernyataannya kan begitu. Jika ternyata array-nya lebih dari sama dengan 75, maka X-nya ditambah 1, tambah 1, tambah 1. Nah, Anda bisa lihat. Anda bisa perkirakan. Dia akan menghitung ada berapa angka yang di dalam array ini yang angkanya lebih dari sama dengan 75. Bisa kita hitung, ini lebih dari sama dengan 75. Ini lebih dari sama dengan 75. Ini lebih dari sama dengan 75. Ini. Kalau 70 nggak bisa, berarti ada 1, 2, 3, 4, ada 5 angka. Jadi ini ketika di print X-nya akan ngeprint tulisan angka 5. Bagaimana bisa begitu? Kita lihat trace programnya. Kita trace deh biar kelihatan. Kita enumerasi. Seperti tadi, berarti X-nya sama dengan 0. Sini ada I. Saya pakai hitam saja. Ada I. Kemudian ada ARR yang ke I, tebak. Ada X. X ini pada awalnya 0, ini belum ada. Inisialisasi X sama dengan 0. I-nya kan berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sudah ketahuan, karena dari mana? Dari sini. I-nya akan dari 0 sampai 9.
Oke, ARR ke I juga kita sudah bisa hitung karena arraynya kan sudah ada. Arraynya sudah ada. Array yang ke 0 kan ini. Array yang ke 0, ini yang ke 1, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, 8, 9. Berarti di sini array yang ke 0 itu 60, di sini 75, array 70, 80, 65, 90, 95, 60, 75, 70. Oke, X-nya awalnya 0. Kita masuk ke sini. Looping di sini. I-nya 0. I-nya 0 berarti ARR ke I lebih dari sama dengan 6. Ini pernyataan ini. Pernyataan yang ini nih akan menjadi ini kan. ARR yang ke I kan 60. Artinya 60 lebih dari 75. 6-nya kan 75 nih. Berarti di sini menjadi ini pernyataan ini 60 lebih dari sama dengan 75 dan ini bernilai false. Kalau ini bernilai false, maka ini tidak dilakukan. Kalau ini tidak dilakukan, berarti X-nya tetap angka yang awal yaitu 0. Gitu. Ya. Setelah selesai ini selesai looping berarti I-nya I++ dilakukan. I-nya jadi 1. Array ke 1 kan 75. 75 pernyataan ini kan berubah menjadi 75 lebih dari sama dengan 75. Ini bernilai true. Kalau ini true berarti ini dilakukan nih. X-nya ditambah 1. Berarti 0 tambah 1, 1. Begitu kerjanya. Kemudian masuk ke I yang kedua. 70 sekarang angkanya. Pernyataan ini akan menjadi 70 lebih dari sama dengan 75. Dan ini false. Kalau false, X-nya tetap 1. Gitu kan? Kemudian masuk I yang ketiga. Ya, array yang ketiga adalah 80. Pernyataannya menjadi 80 lebih dari sama dengan 75 dan ini true. Kalau ini true berarti I-nya tambah 1 jadi 2. Udah kan? Baik, sekarang hapus dulu deh. Oke. Sekarang masuk I-nya 4. I4 itu kan 65. Maka pernyataan ini akan menjadi ini menjadi 65 lebih dari sama dengan 75 dan ini bernilai false. Kalau false harga X-nya tetap karena ini tidak dilakukan. Ini tidak dilakukan, X-nya tetap. Sekarang masuk ke I-nya sama dengan 5. I5 array yang kelimanya adalah array kelima adalah 90, ya kan? 90 pernyataan ini menjadi 90 lebih dari sama dengan 75 dan ini bernilai true. Kalau bernilai true dia dilakukan ini. Berarti X-nya ditambah 1. Ini menjadi 3 gitu. Kemudian I-nya bertambah 1 jadi 5. Array yang kelima array yang ke-6, array ke-6 kan 95 nih. 95 pernyataan ini akan menjadi 95 lebih dari sama dengan 75 dan ini bernilai true. Kalau true dia melakukan ini ditambah 1 X-nya menjadi 4 kan gitu. Ya. Nah, sekarang I-nya akan menjadi 7. Array yang ke-7 itu 60. 60 pernyataannya menjadi begini. 60 lebih dari sama dengan 75 dan ini bernilai salah, false. Kalau false ini tidak dilakukan. Kalau ini tidak dilakukan, nilai X tidak berubah. Artinya tetap 4. Begitu. Ya, kemudian masuk lagi sekarang I-nya ditambah 1, 8. 8 adalah 75. 75 pernyataan menjadi 75 lebih dari sama dengan 75 dan ini bernilai true, nilai benar. Kalau ini bernilai benar berarti dia melakukan ini. X-nya ditambah 1, X yang lama. X yang lama kan 4, tambah 1 jadi 5. Gitu kan? Kemudian I-nya ditambah. Sekarang karena sudah selesai I-nya loopnya ditambah jadi 9. I9 kan 70. Pernyataannya menjadi 70, ya kan? Saya hapus dulu. Di loop terakhir pernyataannya akan menjadi 70, ya kan? 70 lebih dari sama dengan 75. Ini bernilai false. Kalau false X-nya tetap karena tidak melakukan ini, ya kan?
X-nya tetap yaitu 5. Ini posisi terakhir. Break setelah itu selesai karena I-nya ini sudah false. Maka break karena dia break selesai, ini kondisi terakhir. Yaitu I-nya 9, array ke I-nya 70 dan X-nya 5. Yang di print adalah X-nya. Maka dia bernilai 5. Jawabannya adalah 5. Gitu ya. Oke, gampang. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Sama. Array-nya sama. Kita kasih indeks dulu deh biar gampang. Ini indeksnya 0 kan? Array selalu begitu. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kalau kamu panggil array ARR 2 itu adalah 70. Begitu indeks itu dipakai untuk manggil, untuk memanipulasi elemen dari array di posisi tertentu. Baik, sekarang kita lihat ada variabel rata. Variabel rata belum inisialisasi, belum ada. Nah, kemudian di ini ada variabel X, inisialisasi 0, kemudian ada variabel jum 0. Nah, ada loopingnya ini. Looping ini dilakukan dari I sama dengan 0 sampai I sama dengan 9. Berarti 10 kali. Ya kan? Selama ini true. Yang terbesar I kan 9. Nah, kalau I-nya 10 ini false. Ya, kalau false dia tidak melakukan looping. Kan begitu aturannya. Setiap looping I-nya ditambah 1. Makanya 0. Begitu looping kedua I-nya jadi 1. Looping ketiga I-nya jadi 2. Nah, karena ini perintah I plus yang ini. Oke, setiap looping yang dilakukan ini, yang dimanipulasi adalah variabel jum dengan menggunakan variabel array yang ke I. Jadi kita lihat yang akan berubah adalah I. Jelas I akan berubah. Oh, ini variabel X tidak diperlukan ini. Hanya tipuan saja ini. Tidak dimanipulasi. Jadi variabel X tidak akan kita pakai. Yang berubah itu variabel jum akan berubah karena ada pernyataan ini. Kemudian variabel I akan berubah karena dia iterator untuk looping. Kemudian array ke I-nya juga akan berubah. Kemudian selesai, looping selesai, baru dihitung rata. Oke, jadi kita trace nih. Saya buat tabel lah biar mudah. Tabel iteratornya ada I, sudah bisa perkirakan. I. Kemudian bisa saya perkirakan kan dari pernyataan itu. Oh, ini terlalu ke sini. Biar nggak nabrak. I sini. Sepanjang itu I-nya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9. Kemudian ada ARR yang ke I. Bisa kita lihat arraynya sudah ada. Array yang ke 0 adalah 60. Kemudian di sini 75. Array yang kedua adalah 70, 80, 465, 90, 95, 60, 75, 70. Oke. Setelah itu saya hitung jum. Ya kan? Jum. Harusnya di atas ada inisialisasi dulu sebentar. Biar jumnya belum. Oke, saya geser ke bawah. Oke. Ini. Di sini belum ada jumnya inisialisasi 0. Pernyataan yang ini nih. Pernyataan ini inisialisasi, jumnya 0. Baik. Belum ada looping. Kita lihat sekarang. Ini diabaikan. Karena tidak dimanipulasi. Kita lakukan looping ini dulu. I sama dengan 0 sampai I sama dengan 9.
Pada saat I sama dengan 0, jumnya kan 0 nih. Ini pernyataan ini. Jum yang lama, ini 0. Yang kita hitung jum yang baru nanti. Jum yang baru adalah jum yang lama ditambah ARR yang ke I. ARR yang ke I ini ARR yang ke 0, yaitu 60. Berarti 0 ditambah 60. Sini isinya 60. Jum yang baru itu. Pada saat I sama dengan 0, di akhir I sama dengan 0 itu jumnya itu akan menjadi 60. Kemudian selesai, I-nya ditambah, I plus. Sekarang lakukan lagi dari atas. Jum adalah jum yang lama. Jum yang lama berapa? Berarti ini yang jadi lama. 60 ditambah area yang ke I adalah 75. 60 ditambah 75. Berarti di sini 60 ditambah 75. Kita nanti hitung belakangan. Oke. 60 ya. 60 tambah 75. Oke. Selesai. Kemudian I-nya tambah jadi kedua. Sekarang masuk ke bawah. Saat ini di sini 60 tambah 75 ya. Berarti di sini akan menjadi 60 ditambah 75 ditambah 70. Anda lihat sini. Kamu lihat tanpa harus menghitung, Anda lihat polanya. Ini sebetulnya program ini akan menambahkan setiap angka ini jadi ini 60 ditambah 75 ditambahkan 70 ditambahkan 80 ditambahkan sekian. Ini akan ditampung dalam variabel jum di akhir. Ya kan? Jadi jum ini akan berisi 60, nanti jumnya akan berubah menjadi 60 tambah 75. Hasilnya nih. Ini ditambah 75 jadi jum sini. Hasilnya masuk lagi ke jum sini, masuk lagi ke jum sini. Nanti di akhir ini adalah jumlah semua angka yang ada di sini dijumlahkan. Benar kan? Benar kan? Nah, sini 60, di sini 60 tambah 75 tadi, di sini 60 tambah 75 ditambah 80. Nanti di sini akan 60 tambah 75 tambah 80 ditambah 65 dan seterusnya. Nah, jadi di akhir ini akan jum itu adalah 60 ditambah 75 ditambah 80 ditambah 65 ditambah 90 ditambah 95 dan seterusnya. Gitu kan? Oke, jadi jumnya di akhir looping ini selesai. Ini sebelum menghitung ke selanjutnya, sini jumnya adalah tadi 60 tambah 75 ditambah seterusnya. Kita hitung nih. Saya pakai ini. Ya, nggak salah. Kalkulator. Ditambah 75 ditambah 70 ditambah 80 ditambah 65 ditambah 90 ditambah 95 ditambah 60 ditambah 75 ditambah 70. Hasilnya 740 sini. Ini sama dengan 740. Oke. Jum. Nah, kemudian setelah ini selesai, ini kan selesai nih. Selesai. Di akhir ini itu jumnya adalah 740. Nah, kemudian di sini dihitung 740 ya. 68 hitungannya. Ada yang salah hitung ya? Sebentar. Ini angkanya. Saya salah hitung ya. Hitung ulang. 60 ditambah 75 tambah 70 ditambah 80
75 tambah 70. Benar, 740. 740. 740 di sini masuk ke sini, maka rata itu adalah 740 dibagi 10 sama dengan 74. Nah, di print ratanya, maka tulisannya akan keluar ini bukan 68, ini 74 hasilnya. Gitu. Jadi ini sebetulnya skrip program ini akan menghitung rata-rata angka yang ada di dalam array yang diberikan. Itu saya kira. Kita lanjutkan ke nomor 6. Oke. Diberi inputan sini. Jawabannya nantilah. Ini inputan, diberi inputan 5. Apa yang diinputkan? Nah, kita lihat. Kita membuat dua variabel dengan tipe data integer namanya n dan sum. Berarti yang di scan itu n. Berarti n-nya sama dengan 5 dalam variabel n. Sumnya diinisialisasi 1. Oke, kemudian looping di sini. Looping dari i sama dengan loopnya dari i sama dengan 1 sampai i kurang dari sama dengan n. Berarti loopingnya, berarti i-nya ini kan i-nya 1. Di sini ditambah looping kedua i-nya 2, masih 2 kurang dari masih 3, 4. Ketika i-nya sama dengan 5 kurang dari sama dengan n masih. Berarti i-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ketika ini 6 kurang dari sama dengan 5 itu sudah false, maka tidak dilakukan. Ketika 5 masih lakukan looping, berarti i-nya ini. Looping ini akan dilakukan. Baik, untuk memudahkan kita buat tabel seperti tadi. Tabel ya. Tabel untuk iterasi. Di sini i. Di sini adalah sum. Hanya begini saja. Pada saat awal i-nya belum ada, sumnya diinisialisasi 1. Sumnya 1. Sekarang i-nya akan dari 1 sum 2, 3, 4, 5. Seperti tadi. Kenapa 5? Tadi ketik 5 sampai i sama dengan 5. Ini bernilai true. Persamaan ini bernilai true. Pernyataan ini bernilai true jika i-nya kurang dari 5. Berarti 0, 1, 0 tidak ada karena mulai dari 1. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ketika i sama dengan 1, pernyataan ini true, dia melakukan ini. Sum sama dengan sum yang lama dikalikan i. Sum yang lama berapa? 1. 1 dikalikan 1 dikalikan 1. Jadi 1. Selesai. I-nya naik, i-nya menjadi 2 ditambah i plus jadi 2 sekarang. I-nya 2 berarti sum lakukan ini. Sum sama dengan sum yang lama 1 dikalikan i-nya 2. 1 kali 2 jadi 2. Selesai. I-nya sekarang jadi 3. Berarti sumnya ada 2 kali 3 menjadi 6, ya kan? Kemudian i-nya sekarang berubah menjadi 4 berarti sumnya sum yang lama kan isinya 6 dikalikan 6 jadi 24, gitu kan? Kemudian naikkan i-nya menjadi plus 1 menjadi 5 24 kali 5 24 kali 5 kali 4 22 120 ini terakhir nih. Setelah looping ini selesai, break. Yang dipilih sumnya adalah 120. Benar nggak? 120. Itu saya kira. Untuk nomor 6 ya. Nomor 6. Kita lihat nomor 7. Nomor 7. Anda diberikan sebuah skrip lagi. Nah, berapa kali baris perintah printf high akan dijalankan? Kita lihat sini. Anda lihat. Ini ada looping di dalam looping.
ini looping yang luar itu akan dilakukan selama 10 kali. Looping luar ini dilakukan 10 kali. 10 kali. Kenapa? Karena ada 0 sampai 0 kurang dari 10 berarti 0, 1, 2 sampai 9 ada 10 kali. Setiap kalinya dia melakukan ini. Looping lagi. J ini dari 0 sampai J kurang dari 0 sampai 14 berarti akan 15 kali sini. 15 kali looping. Jadi untuk setiap 10 kali untuk setiap looping luar akan melakukan 15 kali. Jadi ketika I sama dengan 0, maka J-nya itu akan 15 kali. 15 kali. 15 kali. Ketika I sama dengan 2, maka ini 15 kali juga. I sama dengan 3 dilakukan 15 kali juga. Sehingga kalau saya hitung semuanya ada ngeprint high itu di dalam sini. Jadi ketika I sama dengan 0 ngeprintin high sebanyak 15 kali. Ketika I sama dengan 2 ngeprint high 15 kali. Jadi kalau semuanya saya hitung berarti ada 10 kali 15 sama dengan 150 kali. 150 kali looping di dalam looping. Itu ya, mudah ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke nomor 8. Nah, berbeda lagi dengan ini. Berbeda, kalau ini loopingnya, ini satu looping, kemudian dilakukan looping yang lain, lakukan looping. Jadi looping ini ada yang dilakukan berapa kali nih looping? Looping ini akan dilakukan sebanyak 10 kali, ya kan? Looping ini dilakukan 10 kali. Looping ini 10 kali. Kita lihat. Looping ini 10 kali. Lakukan looping ini 10 kali. Jadi looping ini print high 10 kali. Kemudian print high 10 kali lagi. Print high 10 lagi. Dia serial. Maka akan ngeprintnya sebanyak 30 kali. 30 kali ngeprint tulisan high. Jadi jawabannya 30 kali. Berbeda dengan tadi kalau for-nya di dalam for nah dikalikan. Nah, ini. Jika potongan program tersebut dijalankan akan keluar berupa angka. Baik, kita lihat sekarang. Nah, saya diberi sebuah variabel yang namanya myArray. MyArray isinya adalah integer 5 buah integer. Berarti ini yang ke-0, indeks ke-0, indeks ke-1, indeks ke-2, indeks ke-3, indeks ke-4. Ada 5 elemen. Saya punya variabel TMP yang diinisialisasi 0. Nah, Anda lihat ada looping di dalam looping nih. For I sama dengan 0, I kurang dari 5. Ini akan dilakukan sebanyak 5 kali. 5 kali, yaitu I ketika I sama dengan 0, I sama dengan 1, I sama dengan 2, sampai I sama dengan 4. Setiap kali, setiap I-nya itu, setiap kalinya akan dilakukan ini J selama J kurang dari sama dengan I. Oh, jadi dia bergantung dari I. J sama dengan J kurang dari I. J-nya plus TMP. TMP awalnya 0. TMP ditambah myArray plus J. Oke, kita trace deh. Kita trace. Arraynya ada nih 2. Ini kita trace. Pada saat I sama dengan, ini tidak bisa pakai tabel ya, bisa pakai tabel. I gini aja, pakai tabel agak ruwet nanti. I sama dengan 1. I sama dengan 0, sorry. I sama dengan 0. Pada saat I sama dengan 0, pada saat I sama dengan 0, di awal TMP sama dengan 0 ya. Pada saat I sama dengan 0, di sini akan dilakukan J sama dengan 0, kemudian J sama dengan 1, sampai J kurang dari sama dengan I. J kurang dari I, I-nya 0. Oh, jadi hanya J-nya 0 saja sekali untuk I sama dengan 0. Ya kan? J kurang dari sama dengan 0. Berarti hanya 1 kali. Oke. 1 kali. Di sini yang dilakukan adalah TMP baru
TMP sama dengan TMP lama. TMP lamanya berapa? TMP lamanya 0 kan? TMP lama ditambah my array yang ke J, my array yang ke 0, berarti 2. Tambah 2 begini kan? Ini TMP sama dengan TMP, berarti ini sama dengan 2. TMP-nya akan menjadi 2. Sekarang setelah ini selesai, ini kan selesai nih, J-nya sudah selesai, tidak ada J sama dengan 1 lagi karena I-nya 0. Berarti dia balik ke atas. Berarti I sama dengan 1 sekarang. Nah, untuk I sama dengan 1, ini akan ada 2 di dalamnya, J sama dengan 0 dan J sama dengan 1. Kan begitu. Jadi di looping yang ke I sama dengan 1 itu ada 2 kali looping. J sama dengan 0. Pada saat J sama dengan 0, yang dilakukan adalah TMP baru sama dengan TMP lamanya berapa? 2 kan? 2 ditambah my array yang ke J, my array yang ke 0 tadi 2 ditambah 2. TMP-nya akan menjadi 4. Begitu. Setelah itu looping yang ini TMP lagi dirubah. Belum I-nya belum ditambah. Berarti TMP yang baru sama dengan TMP yang lama kan 4. 4 ditambah array yang ke-1 sekarang. Array yang ke-1 itu kan 4. Berarti tambah 4 sama dengan 8. Sampai sini TMP-nya angka 8. Ya kan? Setelah selesai J-nya tidak ada J sama dengan 2 karena apa? I-nya 1 kan. Paling tidak looping J itu dilakukan dari 0 sampai ke I. I-nya 1 berarti sampai 1. Sekarang I-nya I sama dengan 2. Nah, ini ada J-nya dari 0 1 2 3, ada 3 kali berarti. Ini berarti J sama dengan 0, J sama dengan 1, dan J sama dengan 2. Pada saat J sama dengan 0, TMP yang berubah. TMP sama dengan TMP lama kan 8 nih. 8 ditambah array yang ke 0, array yang ke J 0, berarti 2 sama dengan 10. Kan begitu. Pada saat J sama dengan 1, berarti TMP sama dengan TMP lamanya kan sekarang sudah jadi 10. 10 ditambah elemen array yang ke 1, 4. Ini hasilnya 14. Ntar Pak saya lagi rekam. 14. Baik. Selanjutnya J sama dengan 2, berarti TMP lama kan 14 nih. TMP 14 ditambah array yang kedua, elemen yang kedua itu 6, ya kan? Berarti sama dengan 20. Sampai I yang kedua 20 nih. Sekarang I sama dengan 3. Berarti J-nya adalah J sama dengan 0, J sama dengan 1, J sama dengan 2, J sama dengan 3. Untuk J sama dengan 0, TMP adalah TMP lama 20 kan? Sudah 20 TMP-nya ditambahkan dengan array yang ke 0. Array yang ke 0 kan 2 nih. Array yang ke 0 2, ya kan? Ditambah 2, hasilnya 22. Oke. Sekarang untuk J yang ke 1, TMP sama dengan TMP yang lama 22 ditambah array yang ke 1 itu 4 tambah 4, hasilnya adalah 26, gitu kan? Kemudian untuk J sama dengan 2, TMP-nya adalah TMP lama 26 ditambah elemen array yang kedua. Elemen array yang kedua adalah 6 ditambah 6, hasilnya adalah 32 ya. 32. Oke. Benar ya? Oke, 32. Pada saat J sama dengan 3, I-nya 3 ya, berarti TMP sama dengan TMP lama 32 ditambah dengan elemen array yang ketiga, indeks ketiga itu 7. Berarti ini sama dengan 39. Sampai I sama dengan 3, TMP-nya angka 9. Sekarang tadi I-nya kan sampai 4 ya. 5 kali ada 4. Oke. Terakhir nih. Berarti sini
I sama dengan 4 dan J-nya adalah 1, J sama dengan 2, J sama dengan 3, J sama dengan 4, gitu kan? Pada saat J sama dengan 1, TMP-nya, TMP lama kan 39 nih, 39 ditambah array yang ke, nolnya mana nih? 0 dulu, 0 dan 0 di atasnya, saya geser deh. Oke, sini J sama dengan 0, maka di sini TMP, saya hapus dulu sini, sama dengan TMP lama 39 ditambah array yang ke 0 2, ya kan? Indeks yang ke 0 itu angkanya 2, sama dengan di sini 41. Saya sekarang ketika J sama dengan 1, TMP sama dengan TMP lama kan sudah 41, ditambah dengan elemen array yang ke 1 adalah 4, maka ini sama dengan 45. Oke, ini TMP sama dengan TMP lama kan 45 ditambah array elemen indeks 2. Indeks 2 itu kan 6 sama dengan 51 ya. Oke. Selanjutnya TMP di J sama dengan 3, ini 51 ditambah elemen yang ketiga itu adalah 7, maka ini 58. Sini TMP-nya adalah TMP lama 58 ditambah elemen yang keempat itu adalah 9, maka di sini ada 67. Terakhir nih, sudah tidak ada I yang kelima lagi, karena begitu I sama dengan 5, ini sudah break, ini menjadi false dan ini selesai. Maka TMP yang terakhir itu adalah yang ini 67. Itu saya kira untuk sementara ini pembahasan tentang soal-soal array dan looping untuk di sini. Saya akhiri sampai di sini. Thanks for waiting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.